Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 11 dengan judul perikop Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menyatakan dirinya. Siapa dirinya? Ini sangat penting. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Perhatikan. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi, siapa yang mengenal Bapa? Hanya Tuhan Yesus. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus itulah Bapa juga, satu. Secara hakikat satu, secara esensi atau secara nilai itu satu. Tapi secara rupa, secara bentuk beda, dua bentuk. Satu roh, Bapa itu roh, Yesus fisik. Tetapi Bapa ada di dalam Yesus. Yesus terbatas, waktu itu hanya ada di Israel, tetapi Bapa ada di mana-mana. Nah, itu maksudnya. Sebab manusia itu terbatasi oleh waktu dan ruang, tempat. Tidak bisa di dua tempat yang berbeda di saat yang sama. Tapi Yesus juga bisa menyatakan Bapa itu siapa kepada orang lain yang Yesus ingin memberitahu, ingin menyatakan. Ini dia. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan selain orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau Tuhan Yesus memberi kita anugerah untuk mengenal Bapa, maka kita akan kenal dengan Bapa. Saya kenal dengan Bapa karena Tuhan Yesus juga menganugerahkan kepada saya. Jadi, apakah Anda dianugerahkan untuk mengenal Bapa? Anda yang bisa menjawab sendiri. Kalau Anda tidak kenal, berdoalah, minta. Bukalah pikiran Anda supaya Yesus bisa memanggil Anda, supaya bisa datang kepada saudara. Lalu Yesus mengatakan, "Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ya, siapa lagi kalau bukan kita semua ini? Kita semua ini kan berbeban berat pada umumnya ya. Mungkin beberapa gelintir orang itu merasa hidupnya baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak ada kesulitan yang berarti, merasa lancar. Nah, bagi yang merasa terbeban berat, kita datang kepada Yesus. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini benar. Kalau kita semua yang sedang rasanya sumpek di hati itu, datang pada Yesus, bicara, berdoa, nanti rasanya plong, lega. Jadi walaupun misalnya kita tidak punya duit, atau kurang duit, atau sedang sakit, itu ketika kita datang kepada Yesus, kita rasanya tenang ya. Batin saya rasanya tenang, rasanya tetap plong. Walaupun saya masih menderita, tetapi saya rasanya tenang, plong gitu aja. Itu ada terasa bedanya itu. "Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Selain itu juga, kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi kita semua punya kuk yang harus kita pikul. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus bilang, kuk yang dipasang di pundak kita itu enak. Tetapi kalau kita malas,
memikulnya itu akan terasa berat. Maka itu kita harus rajin. Dan nanti kalau kita rajin, itu terasa benar enak, enteng. Ada ada beban hidup ini, tetapi rasanya, aku bisa saya jalani. Saya bisa jalani dengan cukup baik. Saya bisa selesaikan meskipun rasanya memang ya ada beban, tetapi ya saya bisa. Itulah ini yang disebutkan oleh Yesus. Marilah kepada Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, kita akan mendapatkan bantuan kekuatan, bantuan ketenangan batin. Itu kita perlukan untuk kita mikul salib tiap hari. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan di subscribe supaya channel ini cepat berkembang, juga di like supaya video ini bisa tersebar dan lebih banyak orang lain lagi yang bisa mendengar sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan video berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.